posisi atau perlekatan menyusui, nanti kita minta ibunya untuk cuci tangan, ya. Ibunya cuci tangan, kita juga harus cuci tangan, ya. Setelah diajarkan cuci tangan, kita minta ibu untuk posisi yang nyaman, ya. Ibunya harus dalam kondisi yang rileks, yang nyaman. Ibu sudah enak bu duduknya, jadi harus bersandar ya ke kursi, jangan sampai ibunya, karena proses menyusui ini kan lama ya. Kalau posisinya ibu tidak nyaman, nanti ibunya akan kecapean, kelelahan gitu ya, akhirnya membuat ibunya stres, jadi nanti mempengaruhi dari produksi ASI. Kemudian kita bisa menggunakan pengganjal kaki ya, supaya kakinya tidak menggantung. Nah, ibu bisa pakai ini bu, ya nggak apa-apa, pakai aja ya. Sudah enak ya bu. Kalau misalnya mau pakai bantal penyangga pada saat menyusui boleh ya. Ibu, sekarang saya akan mengajarkan ibu untuk posisi dan perlekatan menyusui yang benar ya bu ya. Karena kalau ibu posisi atau perlekatannya salah, nanti akan mengakibatkan puting yang lecet. Ya, kalau puting ibu lecet, nanti kesakitan, nanti ibu akan terjadi penurunan ASI, demam, ya. Oke, kalau ibu sudah cuci tangan, kita maaf ya bu, saya buka baju ibu ya. Ya, enggak bohong. Kelihatan. Ini pegang bayi di leher, jadi ada di siku sebelah kiri ya, kiri ibu. Jadi satu tangan ini memegang, menahan kepala, leher dan bokong, ya. Ya. Kemudian pastikan si muka bayi, hidung, mulut, dagunya ini menghadap ke payudara, ya, payudara ibu. Ya. Kemudian tangan satunya yang bayinya ibu dikebelakangin, ya, dikebelakangin supaya tubuh bayi dengan tubuh ibunya dia bertemu, ya. Ya, jadi posisi itu bukan perut bayi ketemu perut ibu, tapi tubuh bayi ketemu tubuh ibu, ya. Karena posisi bayi itu nggak selamanya dia menyusui begini, ya. Dia bisa begini, tuh. Bahkan kalau begini tapi tetap tubuhnya bayi ketemu tubuh dengan ibu, ya. Bisa juga ada yang begini, ya. Iya, ada. Rata-rata bayi yang 3 bulan ke atas dia sudah nggak mau diem. Ya, kalau bayi baru lahir dia pasti dia begini terus. Tapi untuk 3 bulan ke atas dia udah nggak mau diem. Ya, yang terpenting adalah tubuh bayi ketemu tubuh ibu. Ya, ada yang begini, ada yang begini, gitu ya. Jadi bukan perut bayi ketemu perut ibu, ya. Lurus. Nah, pastikan telinga, lengan, bahu, lengan ini tegak lurus. Nah, tegak lurus ya. Tadi posisi mukanya, hidung, dagu sudah menghadap ke payudara ibu. Tadi kan sudah dibuka ya bu. Sekarang tangan yang satunya ibu buka payudara ibu, keluarkan payudaranya, ya. Nah, keluarkan payudara sebelum ibu menyusui. Ibu tekan atau keluarkan sedikit ASI-nya, ya. Ditekan sedikit, ASI-nya dikeluarkan, kemudian ASI sudah keluar, dioleskan ke daerah areolanya, ya. Ini fungsinya untuk tidak lecet, ya. Nah, setelah ini ibu tangan yang satunya ini memegang payudara ibu, ya. Nah, pegang payudara. Ini kan tadi sudah diolesi, lalu dirangsang ke mulut bayi, ya. Tempelkan di mulut bayinya, ya. Nah, tempelkan putingnya pada mulut bayinya, ya.
Ya. Tempelkan. Nah, sampai mulut bayinya dia membuka lebar, masukkan daerah areola bagian bawah, payudara bagian bawah. Ya, tempelkan dagu bayinya, masukkan. Ya, masukkan ya. Nah, masukkan sampai mulutnya betul-betul membuka lebar. Ya. Yang terbanyak adalah areola bagian bawah. Kenapa bagian bawah? Karena di bagian bawah ini adalah ada secara anatomi ada apa? Ductus lacteferus. Ductus lacteferus itu untuk apa? Gudangnya ASI. Ya, karena nanti pada proses menghisap lidah bayi dia akan mendorong ductus lacteferus ini untuk keluar ASI-nya. Ya, makanya di daerah bagian bawah yang banyak masuk ke dalam mulut bayi, terutama pada areola yang lingkarannya besar. Nggak mungkin semuanya masuk ke dalam mulut bayi sampai atasnya, ya, karena mulut bayi itu kecil, ya. Jadi sebagian besar yang penting ada areola bagian bawah masuk, ya. Nah, itu untuk posisi. Sekarang ibu setelah bayi sudah menghisap, kita pastikan perlekatannya benar ya Bu. Pendekatannya benar, ibu bisa dengan cara yang calm atau amubida. Ya, dagunya dia menempel ke payudara, mulutnya terbuka lebar, mulut bibir bawahnya dia terlipat keluar atau doer. Ya, lihat ya, kalau misalkan dia cuman gini doang, berarti dia pendekatannya salah. Dia harusnya membuka lebar. Nah, bibir bawahnya dia keluar, ya, doer, ya. Kemudian ibunya tidak merasakan kesakitan pada saat menyusui, ya, dan tidak terdengar suara cup cup cup, ya. Nah, ini yang suka salah di masyarakat. Ya, kadang kalau di masyarakat sedang menyusui kedengaran suara bayinya tuh, ya itu tuh senang gitu ya, bahwa artinya bayinya haus terus asinya banyak, padahal itu adalah pendekatan ya. Harusnya jangan sampai terdengar bunyi ya, dan ibunya tidak kesakitan. Oke, setelah itu ibu harus selalu perhatikan, tadi kan tangannya yang satu kan memegang ya sampai dia masuk. Kalau sudah masuk ke dalam mulut bayinya, ibu lepas. Ibu nggak boleh menahan payudara yang sedang disusui, ya. Karena kalau ibu biasanya suka ada yang khawatir, tapi khawatir tertutup hidungnya oleh payudaranya gitu, sehingga payudaranya suka dipegang pada saat menyusui. Nah, itu nggak boleh, ya. Kenapa? Karena nanti pada saat bayi itu menghisap, alirannya deras. Ketika ditahan, dia tidak keluar semua, terjadi bendungan. Jadi tidak boleh ditahan ya Bu ya. Untuk memastikan itu ibu harus selama proses menyusui ibu harus memperhatikan terus keadaan atau muka bayinya, gitu ya. Untuk merangsang hormon oksitosin juga ibu saat menyusui ibu ajak bicara bayinya, menatap mata bayinya, gitu ya, memperhatikan bayinya, ya. Tadi setelah selesai, ibu bisa lepas tangannya dan kemudian pindah ke bagian sini, bokor. Ya, susui sampai dengan kosong. Ya, biasanya sampai 30 menit. Ya, 30 menit sudah kosong. Kalau misalkan si bayinya sampai tertidur, dia tidak melepas sendiri, ibu nggak boleh menarik ya Bu. Ya, jadi cara melepasnya nanti ibu masukkan pakai kelingking boleh ya, atau pakai telunjuk boleh. Pakai kelingking ibu masukkan, telusuri dari payudara sampingnya, ya, dari samping sini ibu masukkan ke dalam mulut bayi Bu. Masuk ke dalam mulut bayi, ketemu puting, ya, kemudian putingnya kita ambil keluar, tapi nggak ditarik ya Bu. Jangan sampai ditarik. Kalau ditarik nanti takutnya bayinya tertidur terus dia menahan putingnya, nanti malah lecet, ya. Jadi masukkan jarinya ke samping sampai ketemu putingnya, nanti baru kita lepas, ambil, tarik keluar pelan-pelan, gitu ya. Itu cara melepasnya. Kalau bayinya sampai tertidur dia tidak melepas sendiri payudaranya, ya.
Setelah selesai, ibu yang kiri sudah kosong, nanti bergantian sebelah kanan ya bu. Caranya seperti tadi, ya. Oke. Nah sudah selesai. Ketika sudah selesai, bayinya kan ditidurkan. Nah sebelum sebelum ditutup lagi, si payudaranya asinya dikeluarkan lagi, ya. Keluarkan lagi yang tadi ibu olesi lagi, ya, ibu olesi lagi. Nah kalau bayinya dia tidak tertidur, terus sudah selesai menyusui, ini harus disendawakan, ya. Sendawanya bisa caranya ibu pegang bayinya di atas ini, pegang pokoknya. Nah ini tepuk-tepuk dadanya. Nah lakukan ini sampai 10 sampai 15 menit, ya. Kalau tidak di sini bisa juga di sini. Ya, ini tangannya pegang sini. Nah, kepalanya bisa dimiringkan supaya tidak tertutup hidungnya oleh tangan, ya. Nah ini sama, ditepuk-tepuk pelan-pelan ya bu, jangan terlalu keras, pelan-pelan aja. Tepuk-tepuk 10 sampai 15 menit, ya. Kalau bayinya dia tidak tertidur, kalau tertidur kan nggak mungkin kita tepuk-tepuk, gitu ya. Nah udah itu boleh, sudah selesai kapal dia sudah sendawa. Tadi ibu bisa cuci tangan, ya. Oke, untuk posisi dan perlekatan ada yang ingin dibahas?